Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwahidu Miftahul Huda. Saya akan mempresentasikan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama, idhar kholqi. Pengertian idhar kholqi. Secara bahasa atau etimologi, idhar artinya jelas atau tampak atau terang, tegas tanpa disertai mendengung atau bigunah. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar sering disebut juga idhar kholqi karena huruf-huruf tersebut adalah huruf kholqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf idhar kholqi ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf kholqi yang 6 tersebut, maka harus dibaca dengan jelas atau terang. Contoh nun sukun bertemu huruf idhar kholqi. An'amta. Jadi bacanya itu harus jelas, tidak disertai gunnah seperti an'amta. Jadi itu salah. Yang benar an'amta. Contoh tanwin bertemu huruf idhar kholqi. Sawaun alaihim. Jadi unnya itu jelas ya, tidak mendengung. Yang kedua, ikhfa hakiki. Secara bahasa, ikhfa berarti menyembunyikan atau bisa juga berarti menyamarkan. Sedangkan hakiki artinya benar. Jadi, ikhfa hakiki secara bahasa adalah bacaan yang cara membacanya adalah disamarkan atau disembunyikan. Adapun secara istilah, ikhfa hakiki adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki, yakni kaf, qaf, fa, dot, to, dot, shod, shin, sin, za, dal, dal, jim, ta, dan ta. Cara membacanya adalah menyamarkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf ikhfa yang ada di depannya. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa hakiki. Min tahtiha. Jadi agak disamarkan ke huruf taknya ya. Min tahtiha. Dan selanjutnya contoh dari tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa hakiki. Qauman sholihina. Ya, jadi sama yang tadi agak disamarkan, yang ini agak disamarkan ke huruf shod. Ya, lanjut yang ketiga, iqlab. Iqlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah ba secara harfiah. Iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca hukum iqlab. Cara membaca hukum iqlab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun sukun atau tanwin jadi suara huruf mim sukun. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf iqlab. Mam ba'atsana. Jadi itu agak sedikit digunakan ke huruf ba. Mam ba'atsana. Contoh tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Bidam bihim. Ya sama kayak yang awal tadi ya, agak digunakan. Yang keempat, idgham bi gunnah.
hukum idgham bi gunnah, dan ini sering sekali disebut dengan idgham mal gunnah, yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, wawu, dan ya atau yanmu, tidak dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Cara membacanya bagaimana? Yaitu cara membaca idgham bi gunnah atau idgham mal gunnah. Cara membacanya dari idgham bi gunnah yaitu dengan cara meleburkan nun mati atau tanwin, baik itu dhammah tanwin, kasroh tanwin ataupun fathah tanwin, menjadi suatu huruf yang ada di depannya mim, nun, wawu, dan ya atau yanmu tadi. Dari keempat huruf tersebut seolah-olah seperti diberi tanda tasdid dan diiringi dengan menggunakan suara yang berdengung 1 alif sampai 1,5 alif atau sekitar 2-3 harokat. Contohnya, yang pertama contoh nun sukun dan tanwin bertemu ya. Liman yaro, jadi agak mendengung, agak agak mendengung di nun sukun bertemu dengan ya itu. Liman yaro wujuhun yauma idi liqaumin yuqinun. Selanjutnya contoh nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf wawu. Min waraihim, jadi nun sukun, nunnya itu tidak dibaca langsung masuk huruf wawu. Min waraihim, dan bacanya agak didengungkan, agak lama. Ngiwajau wala amta. Selanjutnya contoh nun sukun dan tanwin bertemu mim. Takum ma'akum. Saya ulangi, untuk nunnya tidak dibaca ya, jadi langsung masuk ke huruf depannya. Takum ma'akum fatham mubina lakafurum mubin mimma immahin. Contoh selanjutnya, contoh nun sukun dan tanwin bertemu mim. Takum ma'akum fatham mubina lakafurum mubin mimma immahin. Selanjutnya contoh nun sukun dan tanwin bertemu nun. Min nasirina an nafsihi. Yang terakhir yaitu idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf hijaiyah ro. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya idgham bila gunnah yaitu dengan cara meleburkan huruf hijaiyah nun sukun atau tanwin tersebut menjadi suara huruf hijaiyah sesudahnya, yaitu huruf lam atau huruf ro. Atau dengan cara lafadz yang kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasdid dengan tanpa diikuti dengan suara berdengung atau gunnah. Contoh idgham bila gunnah. Contoh bacaan idgham bila gunnah untuk nun mati atau tanwin bertemu huruf lam. Min ladunki, jadi nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam. Min ladunki
latiful lima. Selanjutnya contoh bacaan idgham bila gunnah untuk nun mati atau tanwin bertemu huruf ra. Famar rayukuma. Langsung masuk ke huruf ra yang membacanya. Lanjut, aisyatir radiyah. Ya, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.